pengen 2 kali kali sama si Dindanya, cuman si Dindanya udah lemes apa gimana. Gokil. Makanya sama aku lah, ya aku kan hantem aja ya. Orang enak. Mana ganteng lagi. Ya kan minimal gue tahu rasanya lah ya. Yang beda. Iya gak sih? Dengan cara yang beda. Jadi dia minta aku tuh untuk sama dia. Style sama gue katanya. Ya dengan maboknya aku ya aku turutin lah, orang enak juga kok. Style lebih ngerapet gitu kayak. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi, Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang berupa, tapi nggak bisa kelihatan mukanya ya, rahasia. Dia mempunyai cerita yang agak unik kalau menurut saya, dimana dia mempunyai seorang sahabat, sahabatnya punya pacar, pacarnya jadi, maksud saya si cowoknya jadi pacar dua-duanya nih, jadi ganti-gantian gitu. Kok bisa ya? Oke, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Indri. Kak Indri. Oke, selamat malam Kak Indri. Iya, selamat malam. Kak Indri lucu banget ya, kayak penjahat cantik. Kayak penjahat cantik bener. Biar nggak kelihatan. Jadi biar tidak ada ketersinggungan antara sana sini, ya kan. Oke. Soalnya ini rahasia banget sebenarnya. Rahasia. Cuma diceritain di sini. Soalnya nggak bisa ganjel. Oke. Oke, Mbak Indri. Kak Indri ya, saya panggil Kak Indri aja deh. Jadi Kak Indri punya cerita yang cukup menarik nih. Ya, cukup menarik sih ya. Cukup menarik ya. Udah siap buat diceritain nih sama kita? Insya Allah siap. Oke, silakan Kak Indri. Ya, jadi sih di sini cerita aku tentang aku jadi punya sahabat. Nah, sahabat aku ini punya pacar nih. Punya pacar, ya cowoknya ganteng sih ya. Cuman si cowok ganteng ini ternyata sifatnya nggak seganteng mukanya dia gitu. Jadi dia pacaran sama temen aku, cuman dia juga ada hubungan sama aku, cuma nggak pacaran ya. Oh gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Terus gimana nih awal mula ceritanya nih? Kok bisa begitu nih? Oke, aku mulai ya ceritanya ya. Oke. Jadi aku tuh punya sahabat dulu ya. Jadi aku punya sahabat karena aku saat itu kuliah di salah satu kampus di Jakarta, itu kampus swasta sih. Jadi nggak banyak orang tahu banget juga tentang kampus ini. Nah, saat itu aku kuliah di bagian manajemen. Nah, ketemulah sama salah satu temen yang namanya ini Dinda. Nah, lalu aku temenan itu kan nggak terlalu gampang ya untuk berteman. Jadi aku nih agak milih-milih juga. Memang di sana temen aku lumayan banyak. Cuman untuk yang benar-benar klop kayak gitu tuh cuma sama si Dinda ini aja kayak gitu. Dari sekian banyak temen aku, jadi aku paling dekat sama dia lah. Bestie gitu. lah. Bestie banget. Nah, terus di kampus itu lumayan banyak kayak yang pacaran kayak gitu. Cuman saat itu aku memang single, jadi aku bener-bener apa ya, aku pengen punya teman aja dan aku mau belajar serius gitu di kampus itu. Oke, terus sesudahnya aku berteman dekat. Jadi aku tuh sama si Dinda ini klopnya tuh karena aku tuh nakal. Jahil sih, lebih ke jahil kayak gitu. Aku jahil sama lah sama si Dinda ini, jadi cocok banget gitu. Jadi masuk buat jadi temen aku gitu. Klop lah gitu ya. Klop banget sama dia karena jahilnya aku, walaupun aku cuma ngasih kode tuh dia ngerti kayak gitu. Gampang nyamber nih. Jadi
kayaknya kayak satu otak gitu sama dia. Iya. Udah terus saking aku deketnya tuh aku mutusin lah, karena kan aku kan rumah saat itu lumayan jauh ya dari kampus. Nggak mungkin aku dari Bekasi ke Jakarta PP terus-terusan, kayak capek aja aku ngerasanya gitu. Kebetulan si Dinda ini juga kan dari Bogor. Dia aslinya dari Bogor. Akhirnya karena aku udah deket banget sama dia, aku sama dia mutusin lah kita ngekos aja lah, kita patungan gitu buat ngekos kayak gitu. Ngekos lah aku bareng sama dia, ngekos sama si Dinda ini barengan. Jadi jailnya aku itu, yang aku bilang tadi jail, sebelumnya aku karena ngampus bareng sama dia, aku tuh sering kayak ngejailin dosen kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah kita ngejailin orang tuh bareng kayak gitu. Tapi susah seneng juga bareng kayak gitu, buat makan, buat segala macem bareng sama dia lah. Nah kalau ngejalin dosen gimana tuh? Nah, aku ngejailin dosen tuh pernah kayak, jadi aku sama si Dinda ini kayak ngejebak dosen gitu. Jadi lewat chat, aku spam chat gitu. Suruh si dosen ini nemuin si Dinda ceritanya, nemuin si Dinda. Terus karena si Dinda ini juga kan cantik ya saat itu ya. Terus si dosen ini tuh bener-bener datang, padahal aku sama si Dinda tuh cuma ngerjain doang. Aku sama Dinda nggak ada di situ, nggak mau di situ, cuman kita intip, oh datang beneran nih dosennya kayak gitu. Jadi cuman ngerjain doang kok sampai kayak gini. Terus ada juga cerita kayak jadi aku ngedeketin, aku kan single ya saat itu ya. Aku ngedeketin lah salah satu cowok. Cuman aku udah ngomong sama si Dinda, kayaknya nih cowok kayak tablo tapi duitnya banyak kayak gitu kan. Terus kerjain yuk kayak gitu. Si Dindanya ngajakin aku gitu, ayo kerjainnya gimana ya, lu bikin baper aja kata si Dindanya. Lu bikin baper, ntar kali baper dia katanya gitu. Terus ya udah ayo. Akhirnya si cowok ini dikasih nomor lah sama si Dinda, dikasih nomor aku. Ya udah chat-chatan, terus dia baper sampai cowok itu nembak. Terus aku malu, geli gitu. Cuman sebelumnya jadi dia kayak suka nemuin aku sama si Dinda, terus ngajakin ke kantin bareng. Ngajakin ke kantin bareng, ayo gue traktir. Aku sama Dinda namanya anak kos ya. Ya udah ayo gitu. Oh dibayarin dong. Harus dibayarin ya kan. Namanya cowok kayak gitu kan. Aku tahu maunya dia tuh yang kayak gimana ya kan. Ya udah, akhirnya udah pas baper, dia nembak aku di deket kantin depan orang-orang. Terus aku tolak. Waduh, kasian banget, udah bayarin, udah PHP dong. Itu tuh kalau itu akal bulusnya si Dinda, akal bulusnya dia. Cuman akunya karena aku emang seklop itu sama dia ya kan, jadi bener-bener kalau dia ngomong ayo ajakin ini nih, ayo aku pun gitu. Random aja lah. Jadi hal-hal random kayak gitu tuh sering aku lakuin sama dia. Kayak ya namanya juga makan juga bareng segala macam. Jadi apapun itu, ayolah kita bareng-bareng aja, berdua aja kayak gitu. Sampai akhirnya aku juga nggak terlalu dekat sama teman-teman aku yang lain juga ya, karena aku lebih dekatnya ke dia kan. Udah, terus bosen lah aku ya kan sama si Dinda ini kan. Aku bosen, aku ngerasa bosen. Gue bosen deh, perasaan kosan kampus kayak gitu-gitu terus. Ngapain ya kita ya nyari-nyari kesibukan apa ya kayak gitu kan. Apa ya nyari kesibukan apa. Sampai aku sama dia, kita ke ini aja yuk. Awal-awalnya tuh aku kayak sering karaokean sama dia. Karena kebetulan dia suka nyanyi, aku juga suka nyanyi. Terus karaokean, cuman karaokean gitu-gitu aja kata si Linda gitu kan. Gitu-gitu aja, kayaknya kita harus cari yang lebih menantang lagi gitu. Apa yang menantang lagi? Ya dugem aja yuk, dugem gitu. Dugem lah aku. Di satu malam itu aku dugem berdua doang sama dia, berangkatnya berdua doang. Pas ke tempat, ke diskotik itu, dugem namanya mabok biasa ya kan. Dan itu jadi satu candu.
Oke. Jadi satu candu aku. Jadi kalau setiap kita kayak habis ditransfer sama orang tua kayak gitu kan untuk, jadi kita lebih ke korupsi juga sih sama orang tua. Oke. Lebih ke korupsi sama orang tua. Bayar kosan berapa? Seharusnya bayar kosan cuma 1 juta, cuman kita bilang 2 juta dan kita bilangnya ngekos sendiri. Oke. Nggak ngekos berdua, tapi itu duitnya buat seneng-seneng bareng-bareng kayak gitu. Nah, terus aku sering kayak gitu, sering dugem bareng sama dia. Sampai satu waktu, kalau aku kan dugem tuh bener-bener bukan nyari cowok ya. Aku pengen seneng-seneng aja, aku pengen ngilangin mumetnya aku saat aku kuliah ya kan. Tahu sendiri kalau kuliah tuh, aduh ngadepin dosen aja kayaknya pusing, ngadepin ini pusing kayak gitu. Belum lagi ngadepin Tugas-tugas gitu ya. bukan, ngadepin ibu kosan yang nagih. Oh, sering nunggak. Iya dong. Kayaknya kalau nggak nunggak tuh kayak bukan anak kosan. Padahal uang bulanan rutin yang dikasih. Iya. Oh. Belum lagi ngadepin ada lagi hal yang harus makan mie. Karena kan anak kosan bener-bener kayak ngirit Ngirit ya. tapi nggak buat dugem tetap harus jalan. Oke. Terus udah kayak gitu aku dugem di satu malam itu karena aku udah jadi candu kan ya, dugem sama si Dinda ini. Aku sering dugem tapi posisi aku sendiri dan si Dindanya juga sendiri. Karena yang aku pikir juga Dinda nggak punya pacar kok selama ini ya kan. Sampai ketemulah si Dinda sama satu laki-laki di sana. Ketemu, cuma aku bilang, ih ganteng juga. Awalnya aku bilang gitu, ganteng juga nih cowok. Ternyata udah deket sama si Dinda. Oke. Itu gue lagi deket tau sama dia katanya gitu. Oh iya kata aku gitu. Iya katanya udah deket gue sama dia katanya gitu. Ya mudah-mudahan aja jadilah kata dia gitu. Tapi ganteng, tapi PK nggak ya? Aku mikir gitu. Dan aku pun ngomong kayak gitu ke si Dindanya, PK nggak sih kayak gitu? Mukanya ganteng banget begitu, ganteng bersih ya kan? Ah enggak kali. Emang lu pikir semua laki-laki ganteng itu PK atau homo atau gimana? Lu nggak usah mikir-mikirin masa lalu lo yang lo adepin kayak gini deh kata dia gitu. Karena jujur aku pun ada rasa trauma sebelumnya sama punya pacar yang kayak ganteng tapi kasar. Oke. Ganteng ya banyak hal yang bikin aku bener-bener trauma sebenarnya sama cowok ganteng. Jadi ngeliat cowok ganteng tuh kayak ih ganteng tapi Tanda kutip. pasti kayak gini, pasti kayak gitu. Itu yang selalu ada dalam bayang-bayang aku tuh kayak gitu. Oke. Terus udah deket si Dindanya sampai akhirnya pacaran lah mereka. Cuman di saat mereka pacaran itu kan karena aku sama Dinda ini sedekat itu sama aku sama dia berdua. Sedekat itu jadi otomatis ibaratnya aku punya pacar, ya pacar gue harus deket sama dia. Oke. Sama juga kayak si Dinda ini pacarnya. Maksudnya lebih harus saling mengenal gitu. Betul, lebih ke ya temen gue temen lo. Iya. Kayak gitu. Cuman nggak pacar gue pacar lo juga sih seharusnya ya. Iya. Oke. Terus udah kayak gitu deket, udah pacaran sama si Dinda ini, si Morgannya. Cuman dia punya nomor aku karena kayak sering ngubungin mengenai Dinda ya. Oke. Jadi kayak Dindanya lama bales, terus Ndri ini si Dinda kemana kayak gitu. Cuman aku jawabinnya ya aman aja, dan dia saat itu dia kerja, si Morgannya Oke. kerja dan kerjaannya lumayan bagus juga sih saat itu. Terus si Dindanya ini bangga lah ya kan punya cowok yang kayak gitu. Cuman kalau lagi dijemput di kampus, aku pun ikut di dalam mobilnya. Oke. Karena kan deket kan. Iya. Deket banget sama si cowok ini, sama si Morgan ini. Dan aku sama Dinda juga sebegitunya kayak adik sama kakak lah ya jadinya. Jadi kalau si Morgan ini jemput Dinda, ya lo jemput si Indri juga. Jadi siapapun yang
kayak yang tadi yang aku bilang cowok aku kerjain itu, lo neraktir gue, lo harus neraktir si Dinda juga. Kayak gitu. Terus udah terus-terusan tuh dia jalan dan sampai sering dugem bareng kita. Berangkatnya sih berangkat dari kosannya dijemput sama si Morgan ini. Jadi ibaratnya kita sekarang dugem nggak pakai modal. Ya kan, karena udah ada si Morgan ini kan. Donatur lah. Udah ada bank berjalan. Terus sering dugem bareng dan ya udahlah. Toh si Dindanya juga ngomong, udah Andri, lu nggak usah mikirin masalah ini. Kalau nggak punya duit kita tetap dugem aja, kayak gitu kan. Ya udah oke. Aku seneng dong ya kan, karena nggak keluar duit nggak apa. Nah, terus dugem aku sama dia. Cuman awal-awalnya tuh aku sama si Morgan tuh bener-bener biasa aja banget sama dia. Cuman kok lama-kelamaan aku ngeliat ganteng, tapi ini punya temen gua gitu. Sebelumnya juga gue udah pernah sama yang ganteng, gue trauma. Cuman ya gak salah gue sama yang ganteng lagi gitu kan. Cuman nggak ini punya temen gue gitu. Punya sahabat gue, bukan temen gue lagi, mungkin lebih ke sahabat gue. Terus sampailah di aku dugem bareng sama dia, masih Dinda masih Morgan. Terus tadinya dia mau pulang ke hotel. Si Dinda masih Morgan ini mau ke hotel. Cuman ngapain ya ke hotel ya, kata dia gitu kan. Lu ikut nggak Ndri kalau kita ke hotel? Ya enggak lah, gila lu, ngapain gua ngikut. Aku bilang gitu kan. Enggak usah deh, gua balik aja ke kosan. Aku bilang, lo aja deh kalau lo mau ke hotel sama Morgan ya silahkan pergi aja, nggak apa-apa, gue di kosan sendiri juga aman kok. Ya tapi keadaan lo lagi mabok gini kan sama kita bertiga gitu katanya. Enggak, gue bisa naik Grab, gue bisa pesan taksi atau apapun itu gampang kok, kata aku gitu. Enggak deh katanya gitu, nggak mau gue kayak gitu, gue ikut balik aja ke kosan, kata si Dindanya. Ya udah terserah kalau mau balik ke kosan. Si Morgannya inilah, gue juga mau deh, gue mau ke kosan lo aja deh katanya gitu. Kan gak jadi ke hotel katanya gitu, mau ke kosan lo berdua aja katanya gitu. Ya udah si Dindanya minta izin lah sama aku, minta izin boleh nggak bawa si Morgan ini. Ya udah, ya emang kenapa gitu, ya udah terserah lo aja, lo mau bawa nggak apa-apa. Tapi lo kan nggak punya pacar. Ya urusan gue nggak punya pacar mah, aku bilang gitu kan. Ya udah katanya gitu, dibawalah ke kosan si Morgan ini. Sampai pas di kosan, aku tuh mabuk kan, keadaannya dia pun mabuk kan. Makin di jalan makin lama kelamaan makin pusing, makin terasa lah mabuknya, minumannya makin terasa. Sedangkan kalau di diskotik gitu kan bukan minuman yang ecek-ecek untuk ininya kan, persenan alkoholnya alkohol kayak tinggi gitu. lah. Iya, untuk alkohol tinggi. Terus aku ngerasa aku pusing. Taruh deh gue tiduran deh, pikiran aku gitu. Tiduran lah aku kan, antara sadar dan enggak tuh. Antara sadar dan enggak, aku kebangun gitu. Ada suara desahan di kosan itu, di kamar aku. Pas aku tengok, oh my god, lagi berhubungan. Iya, si Dindanya lagi berhubungan sama si Morgan, karena kan satu kamar. Iya. Saat itu kan, aduh, lagi berhubungan lagi. Aduh, gua gimana sih bang, rasanya tuh salting, tau nggak? Ngeliat kayak aduh, gue mendingan nonton bokep di handphone, tau nggak, daripada nonton ini tuh kayak nonton bokep lah, tau nggak? Oh my god, kayak aku mikir ini, aku tuh jadi kayak tidurannya aku berpaling gitu, aku nggak mau ngeliat kan, serba salah, salah tingkah aku jadi ini kan. Terus yang pikiran gue,
aduh, gue bisa ngontrol diri gue sendiri nggak ya? Sedangkan gue mabok gitu. Aduh, gimana ya? Gue nonton bokep di film aja, gue terang, apalagi bokep live. Jadi di depan mata loh. Depan mata itu dua-duanya telanjang. Terus aku ngelihat, oh my god, aduh gimana ya gue cara tidurnya gimana ya aku jadi nyari posisi tidur gitu loh. Gue harus tidur, gue nggak boleh dengerin ini. Cuman makin gue mau tidur kayak makin enak mereka gitu. Yang aku pikirin. Terus aku kerang banget jujur karena aku nonton live bukan dari handphone lagi, bukan dari TV lagi gitu loh. Posisinya lagi apa tuh? Posisi mereka lagi telentang, yang satu telentang, yang satu aduh mau dipraktekin gitu jadi. Iya, soalnya kebayang banget. Rusak. Iya, jadi yang satunya tuh telentang, terus terus si laki-lakinya tuh nindihin, kayak gitu itu masih yang biasa sih. Cuman kan, ya. cuman kan tetap aja ngelihatnya gimana sih, namanya nonton bokep apalagi live. Lagi mabok pula. Lagi mabok pula, nggak punya pasangan pula, ya kan. Aduh, gue harus pakai apa nih? Harus pakai dildo? Harus pakai apa gue? Harusnya kayaknya gue harus megang dildo nih kalau si Morgan datang nih. Ternyata cewek sama ya pikirannya. Oh iya dong. Cuman kan bedanya kalau laki-laki kan langsung twing, langsung gitu kan. Kalau perempuan kan enggak. Cuman tiba-tiba kayak pipis aja gitu. Oke. Iya, itu gue kasih tahu tuh bang itunya, ciri-cirinya. Kalau tiba-tiba ada di tempat tidur basah berarti begitu. Itu bukan pipis. Dah. Terus kok gue makin kerangsang kayak gitu. Aku ngerasanya. Cuman yaudah deh gue berusaha untuk tidur aja lah pikiran aku. Cuman gak bisa tidur, sumpah gak bisa tidur. Itu makin si Dindanya ngedesah ya kan. Udah lah, lupain pikiran aku, lupain. Si Dindanya tidur. Mungkin udah capek, udah selesai kan. Udah gak kedengeran lagi tuh suara desahnya. Si Dindanya tidur. Posisi aku kan masih karena masih yang kayak yang abis ngeliat itu banget kan. Kondisi tersebut. Terus si Morgannya ini meluk aku. Meluk aku nggak tahu dia kayak salah meluk apa emang sengaja apa gimana, aku nggak tahu. Cuman salah peluk, dan posisi salah peluknya tuh megang bagian aku di dada yang memang lagi terang, tambah terang. Iya kan, makin terang dong aku. Terus, aduh, ini kalau udah kayak gini nih, gue nggak mau tahu, gue hantem aja udah pokoknya gue hantem aja deh, ini deh. Udah dia pegang-pegang, tambah lagi. Kenapa aku bisa mikir gue hantem aja deh? Coba bayangin bang, lo jadi perempuan nih misalnya, terus lagi habis ngelihat kondisi kayak gitu, terus kepegang, terus nafasnya dia ada di belakang aku percis. Sedangkan titik lemah aku di situ. Oke. Iya kan? Wah, semakin membara. Membara sekali, ya kan apinya. Terus? Udah, terus akhirnya aku berhubungan lah. Hah? Iya. Gokil. Iya harus. Dan si Morgannya? Si Morgan aku berhubungan sih. Enggak, maksudnya si Morgannya juga refleks gitu. Iya, nggak tahu refleks, nggak tahu memang pengen. Mungkin pengen 2 kali sama si Dindanya, cuman si Dindanya udah lemes apa gimana. Gokil. Makanya sama aku lah, ya aku kan hantem aja ya. Orang enak.
mana ganteng lagi. Ya kan minimal gue tahu rasanya lah ya. Iya gak sih? Bener kan? Minimal gue harus tahu nih rasanya. Terus dan di situ namanya keadaan mabok juga, jadi nggak ada pikiran kayak temen gue ini, guanya udah kerang, segalanya udah dicium, udah kayak guguk, ngejilat ya kan. Iya, tapi minimal gue udah tahu rasanya. Awalnya aku coba mikir kayak gitu, namanya orang mabok kan. Tapi nikmatin banget Oh, lah ya. enak sih, Enak ya. jujur li enak, Gede. bersih lagi Wak, bersih Wak. Kok gue jadi minder ya? Kok minder? Udah tuh. Terus Gokil. tapi jujur itu enak. Oke. Aku ngerasain enak. Terus sampai besokannya tuh aku bangun terus ini harus semua biasa-biasa aja. Gitu. Ini harus semua biasa-biasa aja. Sedangkan keadaan si Morgan itu kan pakai boxer doang kayak gitu. Wow. Boxer doang ya kan. Itu udah rasanya tuh pengen bangun tidur gue pengen hantem lagi ya. Ronde kedua. Gue boleh ke kamar mandi dulu nggak? Mau ngapain ke kamar mandi? Kan gak nonton bokep live. Oke. Lanjut. Terus udah Emang gitu. semenantang itu kalau ngeliat cowok pakai boxer ya? Iya, apalagi ada tatonya sedikit. Wow. Oh. Pokoknya enak aja. Enak ya. Kisi-kisinya enak. Oke. Pokoknya. Terus cuman yang seperti aku bilang tadi, minimal gue tahu aja rasanya udah. Oke. Gue nggak mau milikin, nggak mau. Nggak untuk gue tikung atau gimana, enggak kok. Tapi memang udah pokoknya kondisi malam itu lu udah nggak mikir punya sahabat gue nih, udah. Aduh, lagi mabok nggak kepikiran kayak gitu kayaknya. Oke. Yang ada aliran wine di dalam pikiran tuh. Jadi yang dipikirin tuh cuman Fly. laki Oke. enak gitu. Aku pengen nyebutin itu sebenarnya. Merusak. Rudal ini emang perusak ya. Maksudnya kalau nggak diarahkan dengan benar memang bisa merusak ya. Mungkin melengser kali. Melengser, ya. Makanya dibenerin. Oke, tapi gokil sih ini. Iya. Tapi awalnya emang bener sumpah aku cuman pengen tahu rasanya doang. Oke. Nggak ada niat untuk pacaran atau gimana. Nggak ada. Pokoknya sampai akhir cerita aku ini yang akan aku ceritakan ini aku nggak pacaran. Oke. Cuman aku tahu sekali rasanya. Nah, setelah kejadian malam itu gimana tuh? Nah. Besoknya. Besokannya si Morgan ini kan masih pakai boxer seperti yang aku bilang. Karena kan kondisinya si Dinda juga masih kayak selimutan gitu kan. Cuman aku berusaha setelah kejadian aku berhubungan sama dia, aku langsung pakai baju dan aku harus pakai celana karena yang aku pikir lo berdua pokoknya keadaannya kayak gitu terserah, tapi keadaan gue nggak boleh. Oke. Karena kalau sampai keadaan gue kayak gitu juga tahu dong nanti si Dindanya ya kan. Curiga. Bukan curiga lagi ya, telanjang, masa si Dinda yang telanjangin aku. Iya, oke. Nah, ya kan. Tapi ya udah aku harus pakai baju dan pagi itu aku bangun aku pakai baju segala macam. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali.
Oke, keep silent nih. Keep silent banget. Karena aku pun nggak mau citra aku jelek sebagai temen ke si Dinda ya kan. Dan si Morgannya juga mungkin masih cinta atau gimana sama si Dinda ya kan. Jadi ya udah si Morgannya tetap dengan pacarnya, aku pun tetap dengan Single. si Dinda bertemannya gitu loh. Dan aku single, memang nggak mau juga memang saat itu aku pacaran, karena seperti yang aku bilang tadi aku masih trauma kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau masalah aku ngelakuin itu, aku cuma pengen tahu rasanya. Oke. Kayak gitu. Cicipin. Iya dong, testi pokoknya kan, harus testi dulu gitu. Kayak guguk kan. Udah tuh. Nah, aku ngejalanin hari-hari tuh kayak biasa aja. Sama si Dinda juga ya kan, sama si Morgan juga. Cuman si Morgan ini kan karena kerja juga, jadi nggak terlalu yang setiap saat kayak aku sama Dinda. Kalau aku kan bener-bener setiap saat kayak di kosan juga bareng, terus di kampus juga bareng. Emang kelasnya juga sama aku sama si Dinda ini kan. Terus sampai akhirnya di beberapa hari sesudahnya, si Dinda ini memang cerita sama aku. Gue lagi bete deh, katanya gitu, Ndri, sama si Morgan. Bete kenapa? Padahal aku tuh posisinya chat-chatan sama si Morgan. Cuman si Morgan ini nggak ngomong kenapa-kenapanya Oke. sama aku. Cuman lagi ada ribut-ribut kecil nih sama si Dinda, katanya gitu. Nah, dari si Dindanya, versi si Dindanya ini cerita, gue bete deh katanya gitu. Masa sekarang dia kayak cuek gitu loh sama gue, katanya gitu. Lah, kok bisa, kenapa itu cuek? Ya gue nggak tahu lah, katanya gitu, kenapa dia cuek sekarang sama gue. Kayak dia lebih mentingin kerjaannya, katanya gitu. Tapi kan dugem tetap, maksudnya gitu loh, aku kan ngejalanin hidup sama dia, dugem ya tetap dugem berapa hari selalu lah pokoknya, 3 hari sekali atau berapa hari sekali. Terus sampai si Dindanya ngerasain kayak gitu, cuman aku tenangin, udah nggak apa-apa, namanya laki-laki, mungkin dia sibuk ngejar cita-citanya dia atau gimana. Iya Dendri, katanya gitu, tapi gue nggak usah berantemin dia. Ya nggak usah, ngapain dia berantemin. Kalau aku dalam pikiran aku, ntar berantemin jangan-jangan gara-gara gue ya kan. Apa gimana, tapi gara-gara cuek. Masa gara-gara gue, nggak mungkin lah pikiran aku. Mungkin dia emang lagi sibuk kerja aja kali ya. Udah. Terus karena aku udah diceritain sama si Dinda tentang dia lagi ribut sama si Morgan, ribut kecil gitu. Si Morgannya lah ngechat aku juga kan, aku tanyain juga dong, kenapa Dinda kok sampai ngerasa lu cuek gini ya kan. Gue mau cerita sebenarnya Ndri sama lu, tapi gue nggak bisa cerita lewat chat, katanya gitu. Kenapa nggak bisa cerita lewat chat? Ya gue mau ketemu aja, katanya gitu. Kalau lo mau, katanya gitu, sama Dinda. Ya enggak lah, gue kan mau nyeritain dia, masa sama dia, katanya gitu. Oh ya udah deh, kapan mau waktunya? Ntar ya habis maghrib, katanya gitu. Karena dia maghrib baru pulang kerja kan. Habis maghrib, tapi lo keep silent, katanya gitu. Jangan ngomong sama Dinda kalau mau ketemu gue. Udahlah, udah malam aku mau ketemu sama dia. Kebetulan di hari itu memang dia ada jadwal dia mau pulang. Dia bilang mau pulang dulu ke rumah orang tuanya ke Bogor. Dinda nih. Iya, si Dindanya. Oke. Terus udah gitu dia mau pulang, ya udahlah aku di kosan kan. Ya udah dia pamit segala macam, gue mau balik dulu deh karena libur besok kan, katanya gitu. Gue mau ke orang tua gue dulu, katanya gitu. Lo nggak balik? Nggak usah, gue di sini aja, tanggung cuman sehari doang, gue balik males, kata aku gitu. Padahal aku udah punya plan kan, mau ketemu sama si Morgan. Okay. Terus udahlah, pas dia udah balik, aku siap-siap untuk ketemu si Morgan. Apa sih yang mau diceritain gitu pikiran aku kan, yang mau diceritain tuh apa. Terus udahlah, singkat cerita aku ke hotel
ketemunya di hotel. Oh, janjiannya di hotel sama Morgan. Janjiannya di hotel. Cuman aku nggak ada kepikiran karena saat itu kondisinya sadar ya. Saat kondisinya sadar, nggak gimana kali di hotel gitu kan. Oke. Terus dia udah standby di hotel si Morgan ini. Cuman dia tahu aku suka minum kan. Jadi dia udah sediain minum di dalam hotel situ. Ayo sambil minum biar ceritanya enak. Oke. Kata dia gitu. Mabok lagi. Iya dong. Terus minum, ya aku sama dia sama-sama minum kan. Cuman di sini kan yang lagi dibutuhin ceritanya kan dia yang pengen cerita sama aku. Terus cerita, iya gue tuh lagi nggak tahu ya, Ndri ya, gue lagi malas aja gitu sama si Dinda. Malas kenapa lu, jangan kayak gitu. Ini udah saat minum nih ya, dia baru cerita. Iya katanya, jujur ya Ndri katanya gitu. Gue tuh lebih enak sama lu katanya yang gitu daripada sama Dinda. Apanya sih yang enak sama gue? Pikiran aku gitu kan. Dan aku ngomong juga sama dia gitu, apaan enaknya? Ya nggak tahu. Kalau dia bilang lebih keset aja, katanya. Apaan sih? Aku kan maksudnya ya nggak usah kayak gitu. Aku bilang jangan terlalu kelihatan banget gitu. Gue juga nggak ada niat gimana. Gue nggak ada niat ngambil lu dari Dinda kayak gitu. Udah lu banyak ngomong katanya gitu. Gue udah mabok nih katanya gitu kan. Berhubungan lagi. Tapi di sini berhubungannya karena aku mabok juga, dia mabok juga. Dia ada minta satu hal. Ndri, gue mau minta sesuatu katanya gitu. Sesuatu apa? Gue nggak pernah ngelakuin ini ke yang lain, ke Dinda atau ke siapapun yang sebelumnya. Karena gue ngerasa lu beda, jadi lu harus dengan bentuk yang beda, dengan cara yang beda. Jadi dia minta aku tuh untuk sama dia. Jadi benar-benar guguk. Yang aku bilang guguk. Iya. Jadi gue mau lu style sama gue katanya. Ya dengan maboknya aku ya aku turutin lah, orang enak juga kok. Style lebih ngerapet gitu kayak. Iya kan, soalnya kan nungging jadinya. Jadi lebih berasa masuknya, Bang Andi. Bener, lebih enak masuknya. Ternyata di situ aku juga mikir, oh enak. Ini obrolan dewasa ya penonton. Saya nggak tahu nih kalau ternyata obrolan dewasa ya. Iya memang kalau Dogi kan posisinya nungging jadi ngangkat gitu loh. Jadi posisinya lebih oke lah. Gitu. Udah lah tuh aku dengan cara yang kayak gitu sama dia, sama si Morgan ini. Terus aku dalam keadaan mabok, itu bener-bener mabok. Aku ngerasanya karena satu botol wine itu aku cuma berdua sama dia. Oh iya. Manteng dan manteng. Pokoknya enak lah. Aku ngerasanya, cuman pas besokannya tuh aku setelah yang kejadian itu Kalau Kak Indri. Kak Indri ini bina. tapi aku diajarin. Tapi aku mau. Tapi enak. Jadi setelah aku berhubungan itu, aku kayak nggak ngerasa apa-apa, nggak sadar apa-apa. Jadi aku besokannya tuh kayak lupa. Enak aja. Yang gue tahu enak aja pokoknya. Pokoknya terakhir aku tahu itu Dogi. Ging masuk, udah itu doang yang aku inget, nggak ada lagi yang aku inget yang lain. Terus besokannya aku lupa sama apapun yang terjadi pada malam itu, kecuali yang aku barusan bilang.
Kalau Dogi itu, terus dia ribut malah makin gede sama si ini. Jadi dia kayak makin cuek gitu loh sama si Dinda. Oke. Kayak makin hambar. Kalau yang dia cerita lagi sama aku, gue kayak udah nggak ada rasa sama Dinda jadinya. Gue lebih ke lu aja, pokoknya gue maunya lu. Gue nggak bisa, kata aku gitu kan. Gue nggak bisa ngelakuin, nggak bisa untuk berhubungan serius sama lu, nggak bisa gue. Karena biar gimana pun lu punya temen gue, tapi untuk masalah rasa itu rasa bersama, nggak apa-apa. Okay. Tapi kalau untuk memiliki gue nggak mau, aku bilang gitu. Dah. Jadi beberapa kali setiap si Dinda ini lagi pulang, dan si ini kan tahu, si Morgana tahu kalau si Dinda pulang, karena kan mereka walaupun ribut juga tetap kontak kan, keep kontak sama mereka. Terus jadi setiap pulang si Morgan ini datang ke kosan. Dan dia selalu minta yang aku bilang tadi untuk file pokoknya. Okay. Jadi pokoknya tetap berhubungan. Cuman aku disogoknya minuman terus. Pecandu deh. Pecandu apa? Kirain pecandu minuman. Oke. Udah, terus aku berhubungan sampailah setelah aku pas berhubungan terakhir dan aku benar-benar nggak sadar, itu yang pas aku nggak sadar itu, cuman kan aku masih berhubungan lagi sama dia. Cuman pas 1 bulannya si Dinda ini nggak ada pulang ke rumah orang tuanya, jadi dia stay di kosan. Jadi aku kayak kehabisan kesempatan untuk sama si Morgan. Dan si Dindanya ini karena nasihat aku, lu jangan nggak usah pisah deh sama dia, nggak usah putus gitu, udah lo baik-baik lagi aja sama dia. Karena aku juga terenyuh sama obrolannya si Dinda yang bilang, gue tuh baru ini bener-bener cinta sama laki-laki, katanya gitu. Berat, akunya juga berat. Terus pas setelah dia cerita kayak gitu, aku nggak mau lagi berhubungan sama si Morgan ini. Bahkan aku kayak dia ngechat minta ketemu juga, karena si Dindanya ada di kosan juga kan. Aduh nggak deh, gue alasan apa lagi nanti keluar, ya kan? Gue nggak mungkin beralasan. Padahal aku cuma ngindarin si Morgannya. Si Dindanya ini udah baikan lagi sama dia. Aku yang kena musibah. Jadi setelah 1 bulan yang itu, berhubungan itu, aku mual. Badan aku gak enak dan aku ngerasa mual banget. Si Dinda tuh ngomong kayak, lo kenapa Ndri, katanya gitu. Kan lo gak ada berhubungan sama siapa-siapa. Kayak yang si Dinda tahu ya, aku gak ada berhubungan sama siapa-siapa. Karena kan aku single kan. Kan lo apa-apanya juga sama gue, terus sama Morgan juga paling. Aduh, gue takut dia curiga gimana ya kan, karena dia ada bawa Morgan gitu loh. Maksudnya aku sama dia terus, sama si Morgan terus gitu. Aduh, mampus gue nih, gimana ya. Aduh, kalau gue hamil gimana ya. Itu bener-bener aku gak berani test pack. Dan itu 3 hari berturut-turut aku mual terus. Badan aku gak enak. Sampai akhirnya aku pulang ke rumah orang tua aku. Gue mau pulang dulu ya, Din, aku bilang. Sorry, tapi emang itu udah telat. Oh, udah telat. Aku ngerasanya telat, cuman awalnya aku pikir kayak mungkin telat berapa hari ya udahlah ya, normal ya, nggak selalu hamil. Cuman yang bikin aku curiga ini karena mual. Mual yang nggak tahan banget. Terus badan gimana sih? Orang kalau mau hamil kan kayak rasa badan gak enak, sakit kayak orang mau mens juga rasanya. Cuman ini kok gak keluar mensnya kayak gitu. Terus aku pulang ke rumah orang tua, aku bingung banget rasanya. Aku harus ngapain ya? Aku pulang ke rumah orang tua, nanti orang tua tahu gimana ya. Ini pokoknya ini gak boleh sampai aku ngomong sama si Morgan
sama si Dinda atau ke orang tua aku. Pokoknya aku harus nge-keep with myself gitu, buat diri aku sendiri. Pokoknya nggak boleh, ini nggak boleh ketahuan apa gimana. Gua harus cari cara. Akhirnya aku cari cara, aku ke tukang jamu. Di tukang jamu itu namanya untuk jangan dipelajari ya untuk penonton. Ini namanya untuk melancarkan menstruasi namanya. Oke. Yang sebenarnya itu dia penggugur janin. Oh. Jadi untuk ngugurin kan kayak gitu. Oke. Jadi aku tuh memang awal aku frontal ngomong sama tukang jamu, buat ngugurin apa ya gitu. Cuma tukang jamu yang deket rumah orang tua kan udah deket ya, udah kenal. Buat apa? Buat temen, aku bilangnya. Ini nih pelancar haid katanya gitu, pelancar menstruasi katanya gitu. Aku minum lah. Setelah aku minum itu jadi satu hari satu. Nah hari kedua kali disitulah hancur. Jadi aku kegugur. Nyatanya aku beneran hamil anaknya Morgan. Oh, oke. Karena kan aku nggak ada berhubungan sama siapa-siapa selain sama si Morgan ini kan. Aku bener-bener kayak, wah ini gue yakin banget ini anaknya si Morgan. Waktu pas gue mabok banget, ini pasti nih di dalam nih mana Dogi. Iya. Dogi lebih gampang masuknya ya kan, ke indung telur. Aduh, bener nih anaknya. Cuman aku ngerasain perut sakit banget. Udah deh, stop, gue udah nggak mau, kata aku gitu kayak gini. Gue udah jahat banget sih perasaan aku. Gue jahat sama temen gue dan gue jahat sama diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue ngancurin ini cuma demi temen gue kan akhirnya kan. Karena demi temen aku, karena aku mempertahankan persahabatan aku sama si Dinda kan. Mungkin Keenakan juga sih. iya udah pasti kalau itu keenakan juga. Itu salah aku kalau itu. Terus sampai akhirnya aku ngerasain sakit kayak gitu, cuman aku tahan sendiri. Dan aku berkeputusan untuk aku pindah. Aku harus pindah kampus. Aku pindah kampus dan aku ngobrol sama orang tua. Orang tua bilang, kenapa emang pindah kampus? Gak apa-apa, aku cuman ngerasa ini bukan bidang aku, bukan studi aku mungkin. Aku alasannya ke orang tua kayak gitu. Jadi yang aku bilang, aku cuma mau ambil jurusan lain dan gak di kampus itu. Gitu. Aku gak mau ngambil manajemen, aku mau ngambil psikolog aja. Aku alasannya kayak gitu. Jadi aku pindah fakultas dan pindah kampus juga saat itu. Dan aku izin sama si Dinda ini untuk pindah kosan juga. Jadi lo kalau mau lanjutin kosan ya terserah lo. Tapi kalau lo mau lanjut silahkan lo sendiri. Aku bilang gitu. Terserah lo aja. Sisanya terserah lo. Ya kenapa Andri katanya gitu. Ya kita ini nanti kita tetap kontekan kok kata aku gitu. Cuman di situ aku udah chat ke si Morgan. Aku bilang jangan pernah ganggu gue lagi dan jangan jahatin teman gue lagi. Gue lebih mempertahanin persahabatan gue sama Dinda daripada harus berhubungan sama lo lagi. Udah habis itu aku blokir. Oke. Selesai. Oh. Terus sama Dinda masih komunikasi sampai sekarang? Komunikasi sekarang. Cuman dia udah nggak sama si Morgan juga sih. Oh, udah pisah juga. Udah putus, cuman rada lama sih dari waktu aku cabut itu rada lama memang waktunya. Ini enak banget nih si Morgan ya. Enak dong. Kanan kiri dapat. Mana temenan lagi. Oh, temenan. Juga. Dapat Dogi lagi. Tapi emang Kak Indri ini memang menikmati juga sih ya. Spesialis. Permainan dan permintaannya si Morgan ini ya memang menikmati juga sih ya. Karena kondisi mabuk juga mungkin ya. Cuman mungkin kalau memang keadaan sadar, aku mungkin banyak mikirnya. Tapi kalau keadaan mabuk kayaknya nggak pakai mikir deh. Waduh, jangan mabuk lagi kalau gitu. Iya, kayaknya nggak mau minum lagi deh. Dikit paling. Gak apa-apa kalau tipsi-tipsi. Nah, kalau sama Morgan sendiri masih ada komunikasi sampai Oh enggak, aku kan blokir. Oh, oke. Setelah aku minta dia untuk gak ganggu aku lagi dan jangan sakitin temen aku,
stop, aku blokir, aku nggak ngasih akses apapun untuk dia bisa ngubungin aku. Oke. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa Kak Indri sampaikan nih? Kalau kesimpulan aku sih jangan apa ya, jangan mengkhianati pertemanan cuman karena enak-enak aku aja yang tahu rasanya, kalian jangan. Udah enak aja sok-sok nasehatin. Daripada pada terjerumus nanti kayak aku. Kalau aku kan cuma pengen tahu rasanya. Kalau kalian nanti main hati gimana? Iya. Ya Saya no comment deh. nggak jadi mau kamar mandi. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan kalau seandainya nih Dinda ada di sini, apa yang mau disampaikan sama Dinda? Jujur li aku minta maaf banget sih sama Dinda atas apa yang aku perbuat. Cuman rasanya enak banget, Din. Emang enak. Lo harus coba bagian gue itu. Rusak. Oke. Aduh, kacau ini ya. Apa ya? Persahabatan rusak karena nggak rusak sih ya, nggak sempat rusak, cuma memang pengkhianatan ini ada di belakang persahabatan. Kalian semua. Yang punya anak udah kuliah ya, mending jangan dikasih ngekos deh. Contohnya ada nih Indri. Udah gitu jangan satu kosan sama gue. Itu lebih bahaya. Dia ketemu cowok yang kayak guguk lagi. Cowok guguk. Oke, penonton jangan dianggap terlalu serius ya. Anggap aja ini cuma cerita hiburan semata. Mudah-mudahan penonton terhibur dengan cerita dari Kak Indri ini. Jangan diambil ke hati, tapi ambil positifnya. Sama enaknya. Nggak ada sih. Nggak ada. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Indri, penjahat cantik yang sudah mau berbagi cerita dengan kita hari ini. Buat kalian yang mempunyai cerita unik, menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker dan Ali Jejak Backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Indri, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lagi Kak. Oke. Sampai jumpa.